NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di hari Jumat tanggal 21 Mei 2021. Seperti biasa kita akan melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, di mana di hari ini ada pengaspalan di inner line di tikungan kedua, ketiga, dan keempat. Namun sebelumnya kita lihat dulu di sini sahabat bahwa tunnel yang pertama ini masih belum surut airnya karena memang masih belum ada pompa penyedot atau belum dipasang, dan ini adalah merupakan jalan terusan yang nantinya akan tersambung ke jalan yang menghubungkan antara Mandalika atau sirkuit Mandalika dengan bandara. Dan ini adalah lokasi AMP sahabat, dimana ini adalah merupakan produksi pengaspalan. Di sini pengaspalannya diproduksi atau aspal atau hot mix-nya diproduksi, kemudian dari sini dibawa melalui dump truck, kemudian langsung dituangkan ke finisher, di mana di situ akan dilakukan pengaspalan. Sebelum lanjut, jangan lupa sahabat untuk memastikan subscribe channel ini, kemudian juga bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan dan juga tidak gagal paham. Baik sahabat, kita langsung saja menuju ke area pengaspalan atau tepatnya di bagian inner line di tikungan kedua, ketiga, dan juga di tikungan yang keempat. Di mana hari ini dilakukan pengaspalan di bagian inner line. Di sini kita lihat sahabat, untuk warnanya pun sudah berubah karena memang sudah dilakukan pengaspalan, dan kita lihat di sini juga berderet alat-alat berat untuk membantu atau mengerjakan di area inner line di tikungan kedua, ketiga, dan juga keempat. Dan kita lihat di sini ada alat berat yang sedang melakukan penyempurnaan di bagian sambungan, karena memang dari tikungan yang pertama hingga pertengahan tikungan yang kedua sudah dilakukan pengaspalan lebih dulu. Dan kita lihat di depan ini ada dua finisher yang sedang melakukan perataan atau penyimpanan aspal di area inner line tikungan kedua dan juga tikungan yang ketiga dan keempat. Informasi yang saya dapatkan untuk pengaspalan di bagian main track, terutama pengaspalan yang lapis kedua dan juga lapis ketiga, katanya nanti akan dilakukan pengaspalan setelah beres atau setelah selesai untuk pengaspalan service road atau inner line dan juga outer line di seluruh sirkuit. Jadi setelah terkonek nanti pengaspalan, baru akan dilakukan pengaspalan tahap yang kedua dan juga tahap yang ketiga. Dan kemudian setelah nanti area gravel run up-nya sudah selesai dibangun atau dikerjakan. Karena untuk tahap pengaspalan lapis kedua dan lapis 4,31 km membutuhkan waktu berminggu ya, karena apalagi untuk pengaspalan tahap yang ketiga kan secara kontinu dan tidak boleh terputus alias tersambung kecuali ada sambungan di awal pengaspalan. Nah itu untuk kabar pengaspalan tahap yang ketiga di main track atau di track yang utama. Panjang sirkuit 4,31 km ini akhir-akhir ini, terutama pasca lebaran ini, terus dikebut pengerjaannya sahabat ya, terutama untuk pemokusan tentang pengaspalan dan juga pemadatan di bagian inner line dan juga outer line, baik di tikungan kedua, tiga, keempat, bahkan di tikungan ke-9, 10, 11, 12 juga sampai ke tikungan yang ke-15 dan juga sampai ke tikungan yang terakhir yang ke-17 masih terus dilakukan penyempurnaan, karena untuk kelanjutan nanti untuk pengaspalan di bagian outer line dan juga inner line. Sementara untuk pembuatan tunnel atau penyempurnaan tunnel, baik tunnel yang pertama ataupun tunnel yang kedua, sementara ini sudah
begitu. Sempurna ya, hanya tinggal menunggu penyedotan air saja, apalagi di tunnel yang pertama masih belum dipasang sistem pompa air. Dan menurut kabarnya di drainase itu akan disimpan 2 pompa sehingga nanti tidak akan ada lagi genangan air yang menggenangi di dalam tunnel atau di dalam terowongan karena disedot melalui pompa tersebut. Balik ke trek sahabat. Nah, ini adalah merupakan di area gravel tikungan ke-4, ke-5 dan juga ke-6, dimana di sini sudah banyak sekali tumpukan-tumpukan kerikil halus ya yang sudah menumpuk di bagian gravel, tinggal menunggu pemadatan atau perataan ya. Dan kemudian ada juga konkrit barrier di sini yang disimpan di sebelah kiri outer line tikungan ke-15. Dan kemudian juga di sini di bagian outer line tikungan ke-5 menuju tikungan yang ke-4 sudah dilakukan frame coating atau sudah diberikan cairan dasar pengaspalan, hanya tinggal menunggu pengaspalan seperti yang dilakukan di tikungan ke-2, ke-3 dan juga ke-4. Dari seluruh tikungan yang ada, yaitu 17 tikungan, 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri, untuk main tracknya semuanya sudah terkonek ya. Jadi bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki atau baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika, bahwa untuk main track sepanjang 4,31 km untuk pengaspalan tahap yang pertama sudah selesai alias sudah terkoneksi. Tinggal menunggu untuk pengaspalan tahap yang kedua dan juga tahap yang ketiga. Kemudian untuk sistem drainase sahabat terus dikebut pengerjaannya, baik di drainase yang memotong lintasan ataupun juga drainase buangan yang berupa pipa wisbeton yang besar, yang kecil, maupun pipa yang menyambungkan aliran air dari pipa atau dari drainase hauraton menuju buangan, seperti di tikungan yang ke-13 yang sudah dibangun drainase buangan menuju Laguna ya. Jadi nanti dari semua pipa-pipa atau drainase yang ada di sirkuit nanti langsung dibuang ke tikungan ke-13. Jadi nanti langsung akan disalurkan melalui drainase itu dan dibuang langsung ke Laguna. Dan di sini di tikungan ke-9 menuju tikungannya ke-10 sahabat, ada juga pengerjaan di bagian outer line. Di sini hanya tidak begitu banyak para pekerja yang mengerjakan di tikungan ke-9. Namun di titik tikungan yang ke-10 dari kejauhan kita lihat di sana banyak sekali alat berat yang sedang melakukan pengerjaan di bagian tikungan yang ke-10. Terutama untuk perataan dan pemadatan di bagian gravel, kemudian juga untuk pemasangan atau penyambungan di bagian pipa wisbeton berupa drainase, kemudian juga ada pengikisan untuk lintasan di bagian outer line karena memang tidak sesuai standar atau elevasinya tidak sesuai, dan juga kepadatan atau terlalu tinggi ya. Nah, nanti itu dikeruk dan sedang dilakukan pengerukan, pengikisan, dan nanti akan diganti kembali dengan urugan pilihan yang baru. Nah, kita lihat di sini sedang dilakukan pengerukan oleh satu alat ya yang khusus untuk pengerukan lintasan, dan kemudian nanti akan dilakukan pengurugan kembali atau penimbunan kembali sebagai ganti dari urugan pilihan yang dikikis dan diganti dengan urugan pilihan yang baru, sehingga nanti akan memenuhi standar untuk langsung dilakukan frame coating, kemudian langsung akan dilakukan pengaspalan. Baik, lanjut kita menuju ke tikungan yang ke-11, di mana di sini kita lihat untuk sebelah kiri outer line ada pembuatan drainase ya yang langsung nanti ini dibuang ke Laguna. Nah, ini adalah pembetonan drainase yang langsung tersambung dengan tikungan yang ke-13. Kemudian juga di sini ada penggalian untuk pemasangan pipa yang langsung menyambung dari drainase hauraton ya menuju ke sisi luar untuk dialirkan langsung ke drainase buangan yang barusan kita lihat. Dan di sini kita lihat eskavator sedang menggali untuk area tikungan ke-11, di mana di sini masih pemasangan pipa untuk penyambungan pembuangan dari drainase hauraton menuju luar atau drainase luar yang langsung dibuang ke Laguna.
Kemudian ini adalah tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Untuk sebelah kanan area gravel tidak banyak perubahan, masih menumpuk, belum diratakan sahabat, untuk kerikil-kerikil halus ya, sebagai safety nanti untuk para rider ketika mengalami jatuh atau mengalami crash. Dan di sini kita lihat ada eskavator kecil yang sedang melakukan penggalian dan untuk pemasangan drainase pipa yang kecil ya, yang nanti akan dibuang sama ke drainase yang langsung menyambung ke laguna. Kemudian di sebelah kanan juga sama, di sini sedang dilakukan pemasangan drainase. Nah, drainase inilah drainase yang cukup besar, yang drainase ini langsung terhubung dengan drainase pipa wis beton di depan di tikungan yang ke-14, yang sebagaimana kita lihat dari kemarin-kemarin sedang dilakukan pemasangan. Bahkan kita lihat di depan juga masih banyak pipa-pipa wis beton yang besar sekali yang belum dipasang. Sekarang tikungan ke-14 menuju tikungannya ke-15 ya sahabat, dimana di sebelah kiri kita lihat bagian outer line banyak sekali konkrit barrier yang sudah disimpan di sini, namun belum dibereskan dan juga belum dipasang dengan besi dan belum dirangkai dengan jaring atau dengan kawatnya ya. Nah, kemudian ini adalah pemasangan atau pengkoneksian di bagian drainase wis beton yang masih belum dilakukan ya. Dan ini adalah merupakan gerbang menuju sirkuit Mandalika yang terhubung dengan bundaran di luar sirkuit Mandalika. Dan ini adalah gravel di area tikungan ke-15, ke-16 dan juga ke-17 yang langsung tersambung dengan trek lurus panjang 700 meter. Baik, demikianlah sahabat kabar atau informasi sirkuit Mandalika hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada sahabat semua yang membutuhkan informasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan dalam memberikan informasi seputar sirkuit Mandalika ini. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.